as fireworks light up the night sky over the inner heart. I am really excited. I think it's gonna be a Berlatar di Amerika Serikat, tepatnya di sebuah kota bernama Baltimore, di mana kita akan diperlihatkan kepada para penduduk yang sedang berpesta merayakan malam tahun baru. Dan tanpa mereka sadari, jika seorang sniper misterius sedang mengintai mereka dari arah kejauhan sehingga di sisi lain, kemudian kita akan diperkenalkan kepada seorang polwan bernama Eleanor yang sedang menerima laporan dari salah satu restoran untuk mengusir seorang wanita paruh baya karena telah merusak suasana para pelanggan, dan secara bersamaan Eleanor dihubungi oleh teman-temannya bahwa tidak jauh dari tempat Eleanor saat ini telah terjadi penembakan kepada penduduk sipil sehingga ia diperintahkan untuk segera meluncur ke lokasi. Please let me take both of you to your room. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, Eleanor meminta kepada mereka agar mematikan lampu serta menjauh dari kaca jendela. Karena dengan cara tersebut, si sniper tidak akan bisa leluasa membidik ke arah mereka. Dan ternyata si sniper misterius ini tidak hanya membantai orang-orang yang ada di tempat pesta, melainkan semua gedung yang ada di hadapannya menjadi target akan kebrutalan si sniper misterius. Yang entah apa maksud serta tujuannya, tapi yang jelas sebanyak 29 orang dinyatakan tewas akibat peluru bersarang di dalam tubuh mereka. Di saat itulah pasukan keamanan menggunakan sebuah laser untuk mengetahui dari mana asal peluru itu ditembakkan. Yang setelah laser menyala secara bersamaan, ada salah satu kamar apartemen yang menjadi titik tempat di mana si sniper itu bersembunyi, tetapi akibat ledakan tersebut membuat semua penghuni hotel berhamburan untuk menyelamatkan diri karena mereka sama sekali tidak tahu menahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Eleanor berinisiatif merekam setiap orang yang keluar dari apartemen, dan pemadam serta pihak keamanan pun berdatangan guna untuk menyelidiki tentang ledakan tersebut. Sehingga tanpa membuang waktu, mereka merangsang masuk menuju titik yang menjadi tempat persembunyian si sniper misterius. Dan dari sini Eleanor yang terlalu bersemangat untuk menangkap orang itu pun malah tidak memakai masker yang membuatnya kesulitan untuk bernapas. Namun beruntung apartemen yang sebelumnya diledakkan bisa terbuka sehingga ia bisa bernapas lega di ujung apartemen tersebut. Tetapi ya, Eleanor ternyata sedang berhalusinasi karena sempat mengalami pingsan. Dan tidak lama kemudian, pimpinan FBI bernama Komar pun datang dengan mempertanyakan siapa pemilik apartemen ini. Dan salah satu anak buahnya pun kemudian mengatakan bahwa kamar tersebut telah lama ditinggalkan, yang mana hal itu membuat mereka akan lebih sulit menemukan pelaku atas semua kejahatan tersebut. Di kantor kepolisian, Komar akan bergabung dengan para polisi untuk menyelidiki tentang seseorang yang telah membunuh para penduduk sipil. Dan sedikit informasi, si Komar ini bekerja di sebuah kantor penyelidikan bernama Regional Bureau. Dan di saat itulah Komar menjelaskan bahwa ada 3 tanggapan tentang latar belakang si pelaku. Yang pertama, dia bukanlah manusia sembarangan karena selama penyelidikannya tadi mereka tidak menemukan barang bukti sedikit pun. Maka sudah jelas jika si sniper melakukan aksinya dengan sangat amat hati-hati. Dan untuk yang kedua, si pelaku bukanlah pemberontak biasa karena setiap peluru yang dilepaskannya tidak ada satupun yang meleset dan semuanya tepat ke arah sasaran. Dan yang terakhir yaitu adalah maniak, atau lebih tepatnya sebuah gangguan yang dimiliki oleh pria tersebut. Sehingga untuk itu Komar meminta agar jangan gegabah untuk bertuduh kepada orang lain dan tetap menggali informasi sebanyak mungkin supaya kasus ini cepat untuk diselesaikan. Di saat Komar akan pergi ke dapur, ia tak sengaja mendengar Eleanor mengatakan kepada salah satu temannya jika si pelaku mungkin sekarang sedang tepuk tangan alias sangat gembira. Dan Komar mulai mempertanyakan kepada Eleanor kenapa si pelaku bisa gembira atas kejahatannya.
Sehingga Eleanor menjelaskan bahwa korban sebanyak 29 nyawa adalah makanan bagi si sniper misterius. Dan setelah kenyang, dia akan pergi tanpa merasa bersalah ataupun menyesal. Karena ketika perutnya lapar, dia akan melakukannya kembali, bahkan lebih brutal dari aksinya kali ini. No matter how good the food tastes, you stop eating. Singkat cerita, Eleanor pun pulang ke rumah dan memutuskan untuk melakukan meditasi, yaitu dengan cara berenang. Karena sampai saat ini dia masih tidak percaya bahwa ada seseorang yang telah membunuh puluhan penduduk sipil. Dan di pagi harinya, Eleanor dihubungi oleh kantor kepolisian agar bertemu dengan Komar. Yang sesampainya di salah satu coffee shop, kemudian Komar meminta kepada Eleanor untuk bergabung dengan tim FBI dari perusahaan Biro. Karena Komar sangat amat kagum dengan analisis yang dimiliki oleh Eleanor. Dan tidak lama kemudian kita akan diperkenalkan kepada Jack yang merupakan orang kepercayaan Komar dalam memberantas kasus kejahatan. Di saat itulah, Komar pun membawa Eleanor menuju kantor biro dan langsung melakukan rapat dengan beberapa anggota staf, di mana Jack sudah mendapatkan informasi bahwa selama 6 bulan sebelumnya, apartemen yang telah diledakkan sempat dikunjungi oleh 3 orang cleaning service, dan para pasukan FBI sedang bergerak mencari tempat di mana mereka tinggal. Duty, prosecutions, missing weapons. Selesai melakukan rapat, Eleanor, Jack, dan Komar pun pergi menuju ruangan mayat dari korban penembakan. Yang sesampainya di sana, mereka langsung dibuat tercengang atas perbuatan si pelaku yang sama sekali tidak memandang bulu, entah itu muda maupun tua. Yang di saat bersamaan, Komar bertanya apakah si sniper misterius melakukannya secara spontan. Dengan kemampuan analisisnya, Eleanor pun menjawab bahwa si pelaku melakukannya dengan spontan dikarenakan dari semua luka yang ditemukan, tidak ada pola yang merujuk bahwa dia telah merencanakan semua pembunuhan tersebut. Dan tiba-tiba mereka diberitahu bahwa si pelaku telah ditemukan pada sebuah gedung. Di saat itulah semua pasukan dikerahkan untuk menangkap orang tersebut, di mana kita akan diperkenalkan kepada pimpinan FBI dari cabang lain yang bernama Frank. Ini bebenguknya, di mana Komar sangat amat sekali tidak suka dengan perilakunya dikarenakan si Frank ini sedikit agak calutak dan selalu ikut campur dengan urusan Komar. Yang hal ini dibuktikan ketika Frank menuduh orang di dalam gedung tersebut adalah tersangka, yang dikarenakan semua pasukan sudah terlanjur masuk serta berniat akan menangkap orang itu sehingga iya, pria itu pun malah terjun yang membuat pasukan FBI tidak mengetahui apakah pria itu adalah tersangka. Dan Komar bebeledagan mempertanyakan kepada Frank di mana sniper itu disimpan, serta mana mungkin seorang bocah ingusan sangat ahli dalam melepaskan peluru. Jelas jika pria itu bukanlah tersangka, melainkan hanya tuduhan Frank yang terlalu berlebihan. Karena menurut laporan, pria itu tidak pernah keluar kamar dan sempat mengancam akan membunuh siapa saja yang berani masuk ke tempat kediamannya, dan Frank langsung menyangka bahwa dia adalah si pelaku. Selesai dengan si koplok Frank, Eleanor, Jack, dan Komar pun akan menyelidiki beberapa orang yang merupakan cleaning service di apartemen tempat si sniper misterius bersembunyi. Dan dari penjelasan 2 orang tersebut, tidak terbukti adanya tanda-tanda kecurigaan ataupun pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut. Yang secara bersamaan, Jack menemukan sebuah data yang janggal dari seorang pria bernama Bobby, di mana Bobby bekerja di 2 tempat sekaligus untuk bersih-bersih di tempat tidur para penghuni apartemen. Dan sampai saat ini tidak ada informasi lebih lanjut tentang siapa pelaku yang sebenarnya. Well, kids don't come cheap. Dengan fakta bahwa tidak adanya titik terang dari semua keterangan, Eleanor mencoba memutar rekaman CCTV serta video pada saat ledakan terjadi. Dan hasilnya pun nihil, tidak ada satu orang pun yang bertindak mencurigakan sampai akhirnya pekerjaannya pun selesai dan akan dilanjutkan di keesokan harinya. Saat di perjalanan pulang itulah Komar mengajaknya makan malam karena ada beberapa hal yang harus disampaikan sehingga Eleanor menerima tawaran tersebut. Yeah, I give $1 money. You are gonna write. How do we change that?
Setelah makan selesai, Komar tidak menyangka bahwa Eleanor telah berbohong yang ternyata sebelum Eleanor menjadi polwan, ia sempat melamar pekerjaan di perusahaan regional biro atau perusahaan Komar saat ini. Dan Eleanor malah ditolak karena memiliki latar belakang sedikit baragajul, di mana Eleanor sangat agresif dan antisosial. Yang bukan hanya itu saja, semua minuman serta barang-barang haram pun pernah dicoba oleh wanita tersebut. Komar pun menanyakan alasan kenapa Eleanor memilih untuk jadi polisi, di mana ia memperlihatkan luka sayatan di kedua tangannya. Dan alasan Eleanor bergabung dengan tim kepolisian yaitu untuk berlindung agar dirinya tidak melakukan hal serupa yang berakibat fatal kepada masa depan dirinya. Sejenak kita tinggalkan mereka berdua dan berpindah di sebuah mall di mana kita akan diperlihatkan kepada seorang pria yang merupakan dalang di balik semua pembunuhan ini. Ia kemudian masuk menuju ruangan toilet dan secara bersamaan salah satu pengunjung pun melihat pria itu sedang bersih-bersih di sebuah wastafel. Dirasa mencurigakan, pengunjung itu pun langsung memberitahu security tentang seorang pria aneh yang ada di dalam toilet. Sehingga bisa dilihat jika pria ini mengambil makanan sisa pengunjung mall yang nampaknya pria tersebut sedang kelaparan. Namun tidak lama kemudian security datang serta meminta kepada pria itu untuk memperlihatkan tas yang dibawanya dan Open the bag, sir. entah apa yang sebenarnya terjadi, kemudian film berpindah kepada Eleanor yang sedang mencari informasi kepada seorang penjual senjata bernama Eddie. Eleanor langsung mempertanyakan tentang senapan yang digunakan oleh si pria misterius yang telah membunuh para penduduk sipil, di mana Eddie menjelaskan bahwa senapan yang digunakan si sniper mungkin milik departemen pemerintah dan tidak dijual di toko senjata seperti dirinya. Di waktu yang bersamaan, Komar menelpon untuk bergegas pergi ke sebuah mall. Dan betapa brutalnya si pria misterius tadi, di mana ia membantai hampir semua pasukan keamanan dan para pengunjung tanpa adanya belas kasihan, yang setelah sampainya Eleanor di ruangan pengawas, ia mulai berasumsi jika kedatangannya tidak untuk membunuh melainkan hanya untuk bersih-bersih dan menyantap makanan bekas. Namun dikarenakan beberapa security mengusiknya, secara terpaksa ia menekan pelatuk yang membuat terjadinya kekacauan. Dan dari rekaman CCTV, mereka melihat bahwa pria itu membuang pakaiannya ke arah tong sampah. Sehingga Jack mulai memeriksa dan memberitahu jika sampah tersebut telah dibawa menuju penampungan. Di saat itulah mereka pergi menuju ke tempat penampungan sampah, namun Komar tidak akan ikut karena ada rapat penting yang harus ia selesaikan. Dan sebelum mereka berangkat, Komar meminta agar pakaian itu ditemukan karena akan lebih mudah untuk mengetahui tentang latar belakang si pelaku. Beberapa jam kemudian, pakaian itu pun berhasil ditemukan serta memberikannya kepada tim ahli. Dan setelah menunggu beberapa saat, lagi-lagi si sniper misterius tidak dapat terdeteksi karena sama sekali tidak memiliki kartu identitas. Dengan fakta bahwa pelaku susah untuk ditemukan, di waktu yang bersamaan media televisi memberitakan pengakuan seorang pria dengan suara AI yang mengatakan bahwa dialah pelaku di balik semua pembunuhan. Bahkan di sana, pria misterius itu akan melakukan penembakan di beberapa tempat dan beruntung saja Jack berhasil melacak keberadaannya. Okay, I got him. Di sisi lain, kemudian film berpindah kepada 4 orang pria yang akan masuk ke salah satu minimarket. Dan sedikit informasi jika salah satu dari mereka adalah seseorang yang telah menghubungi pihak televisi dan mengaku sebagai tersangka pembunuhan. Dan tanpa mereka sadari, di luar pasukan Komar ternyata sudah sampai dengan merencanakan sesuatu agar bisa menangkap mereka semua. Dan misi itu pun dilakukan yaitu dengan memberitahu kepada semua pelanggan agar mereka keluar dari tempat tersebut. Yang di saat Eleanor akan memberitahu seorang pria paruh baya, dia malah sedikit bonge yang membuat Eleanor harus mengencangkan suaranya sehingga No, not a survey, sir. FBI!
Dari kejadian tersebut hanya menyisakan satu orang dan berhasil mereka lumpuhkan. Dan setelah dilakukan interogasi, ternyata mereka bukanlah pelaku dari semua pembunuhan. It's basically saying it's a prank gone wrong. It's just a copy and paste conspiracy. Singkat cerita, kemudian film berpindah di perusahaan regional biro yang terlihat jika semua pasukan penyelidik sedang berkumpul serta melakukan rapat darurat, di mana Komar mendapatkan peringatan keras dari atasannya tentang si pembunuh yang sama sekali tidak ditemukan. Komar pun menjelaskan bahwa ia dan timnya sudah berusaha keras untuk menemukan si pelaku, namun sampai detik ini ia dan timnya tidak menemukan titik terang. Si atasan kemudian menanyakan kepada Komar kenapa membawa seorang polwan yang memiliki latar belakang baragajul seperti Eleanor. Padahal masih banyak orang-orang dari perusahaan biro yang ingin menjadi bagian penyelidik. Dengan fakta bahwa Komar dan Eleanor tidak becus mengurus kasus ini, si atasan pun menyuruh mereka berdua angkat kaki dari perusahaan tersebut. Talent is because you know your own is rich. Okay. Sesampainya di rumah, Eleanor menyesal karena akibat ulahnya sendiri, Komar harus dipecat dari perusahaan biro. Dan untuk melupakan semua masalahnya, Eleanor mulai berendam serta ngahulang tarik memikirkan bagaimana menemukan si sniper misterius. Dan di saat bersamaan, seketika Eleanor teringat kepada si Bobby yang bisa bekerja di dua perusahaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Sehingga ia langsung bergegas pergi ke kediaman si Bobby. Sesampainya di sana, Eleanor bebeledagan mempertanyakan siapa yang telah membersihkan kamar pada malam tahun baru. Dan Bobby akan menjelaskannya setelah Komar datang. Pada akhirnya, Bobby mulai bercerita bahwa selama ini benar jika dirinya telah bekerja di dua perusahaan sekaligus. Yang pada suatu hari ada seorang pria yang menawarkan dirinya untuk bekerja namun tidak digaji alias uang itu akan masuk ke dalam rekening si Bobby. Di mana orang tersebut adalah mantan narapidana bernama Dean yang pernah bekerja di sebuah rumah jagal dengan lokasi yang tak jauh dari tempat tersebut. I stopped calling. Sebelum mereka berangkat, Komar sengaja membawa salah satu pelukis untuk membuat wajah si Dean. Dan setelah Bobby memberitahu si pelukis, akhirnya gambar itu pun selesai dan mereka langsung pergi ke sebuah rumah jagal. Setibanya di rumah jagal, salah satu ibu-ibu bernama Sarah pun mengetahui tentang seluk-beluk si sniper misterius. Dan di sana Sarah mulai bercerita bahwa Dean sangat amatlah murung, bahkan sama sekali jarang berkomunikasi serta mana mungkin seorang introvert melakukan hal itu semua. Sehingga Komar memberitahu bahwa kemungkinan Dean memiliki gangguan mental yang dapat terjadi ketika seseorang mengusiknya atau membuat dirinya cemas. Dan di saat itu pula si ibu pun memberitahu di mana tempat pria itu berdiam diri. Singkat cerita, Komar dan Eleanor pun sampai di tempat kediaman Dean. Dan tidak lama kemudian ada seorang wanita tua yang merupakan ibunya si Dean serta mengetahui jika Komar adalah seorang agen FBI, sehingga si ibu pun membawa mereka berdua masuk yang sama sekali tidak ada Dean di dalam rumahnya. Maka untuk itu si ibu mulai bercerita bahwa Dean jarang sekali pulang dan berdiam diri di dalam hutan. Yang mana hal itu terjadi saat Dean kecil diajarkan menembak oleh ayahnya di dalam hutan untuk berburu. Namun Dean malah terlena, bahkan ayahnya pun menjadi korban karena ditembak oleh Dean. Dan setelah kejadian itu, Dean tidak mau sekolah serta sangat amat benci dengan keramaian. Yang bukan hanya itu saja, si ibu mengetahui bahwa Dean telah membunuh sekitar 80 orang dalam pembunuhan yang terjadi. Tanpa mereka sadari, di luar ternyata Dean telah membidik ke arah Eleanor sehingga... Iya, ternyata tembakan itu bersarang di dalam tubuh Komar sehingga si ibu meminta kepada Eleanor agar tidak bergerak sedikit pun. Karena jika Eleanor bergerak, maka Dean tidak akan segan melepaskan tembakan. Yang di saat bersamaan, senjata Eleanor dibawa oleh si ibu. Dengan fakta bahwa anaknya sudah membunuh banyak orang, si ibu yang sudah capek dengan kelakuan Dean pun memutuskan untuk bundir dan...
Iya, inilah Dean, sang sniper hantu yang keluar dari tempat persembunyiannya. Yang setelah mereka saling berhadapan, Dean mengatakan bahwa seharusnya orang-orang tidak membuat kebisingan dalam perayaan apapun. Karena dari tahun ke tahun, Dean telah membunuh sekitar 200 orang supaya mereka tidak melakukan kebisingan dalam perayaan tahun baru. Maka untuk itu, Eleanor meminta kepadanya untuk menyerahkan diri sajalah ke pihak keamanan karena mereka akan memberikan semua fasilitas yang diinginkan oleh Dean. Jelas jika tawaran tersebut ditolak karena Dean mengetahui bahwa mereka akan menipunya setelah persidangan selesai. Dan tidak lama kemudian, pasukan keamanan berdatangan yang membuat Dean harus melumpuhkan Eleanor serta membawanya ke ruangan rahasia. Tidak lama kemudian, Eleanor pun mulai diikat pada sebuah tiang. Sementara Dean akan menghabisi beberapa polisi yang berdatangan ke halaman rumahnya. Dan dia mulai menebak satu persatu polisi yang membuat mereka langsung kocar-kacir dan meminta bantuan kepada pihak kantor. Setelah itu, Dean mulai memasang beberapa alat peledak karena mengetahui jika pasukan polisi sudah merangsang masuk ke area rumahnya. Yang di saat bersamaan, Eleanor berusaha membuat Dean tenang dan tidak menekan tombol peledak. Karena semua yang telah terjadi harus dihentikan tanpa adanya lagi korban yang harus berjatuhan. Dan di sana, Eleanor berjanji akan melindunginya dari jeratan hukum dan memberikan apapun yang diinginkan oleh Dean. Yang pada akhirnya, Dean sedikit lebih tenang dan bisa berubah untuk tidak melakukan pembunuhan, tetapi... Ya, Eleanor menggigit leher Dean yang membuat pria itu mengalami pendarahan. Namun anehnya, bukannya membalas perbuatan Eleanor, Dean memilih pergi dari tempat tersebut. Meskipun akhirnya ia harus diburu oleh ratusan polisi. Sementara Eleanor berhasil melepaskan diri dan berjalan ke arah pasukan keamanan. Sehingga Jack pun memberikan bantuan serta mempertanyakan tentang keberadaan Komar. Dan Jack harus menerima fakta bahwa atasannya sudah tewas dibunuh oleh Dean. Di sisi lain, Dean terus melarikan diri dengan pasukan polisi yang bergerak mencari ke arah mana pria itu melarikan diri. Dan setelah berjalan sejauh 600 meter, Dean akhirnya berhasil ditemukan karena sebelumnya mengalami pendarahan akibat digigit oleh Eleanor. Dan daripada harus menyerahkan diri, Dean memutuskan untuk melakukan perlawanan kepada polisi sehingga... Singkat cerita, kemudian film ditutup dengan memperlihatkan kepada Eleanor yang sedang diinterogasi, di mana para pemimpin perusahaan regional biro mulai percaya bahwa Eleanor memiliki kemampuan luar biasa dalam melakukan penyelidikan. Dan mereka meminta kepada Eleanor agar memberikan keterangan palsu kepada publik yang mengatasnamakan perusahaan biro. Jelas jika Eleanor langsung menolak karena perusahaan regional biro terlalu menyepelekan kinerja orang lain. Bahkan sebelumnya mereka telah memecat Komar dengan seenak jidat. Maka untuk itu Eleanor akan terang-terangan membeberkan semua fakta bahwa perusahaan biro tidak becus dalam melakukan penyelidikan. Namun salah satu pria malah mengatakan jika Eleanor tidak melakukan hal tersebut, maka mereka bisa saja mencebloskannya ke dalam penjara. Karena pada saat Eleanor dan Komar berkunjung ke rumah Dean, mereka tidak memiliki surat izin dan akibat kejadian tersebut membuat para anggota polisi harus tewas. Dan Eleanor akan melakukan keinginan mereka jika semua uang asuransi dan medali penghormatan diberikan kepada suaminya si Komar. Iya, terkuaklah fakta bahwa selama ini si Komar merupakan seorang LGBT atau seorang pria pemburu liang podol. Tamat ending yang sangat membagongkan.